Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Hadiyatul Arus, hadiah pengantin, yang dikarang oleh Dr. Alwi bin Hamid bin Shahabuddin. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab yang bakal kita baca ini, karena emang begitu pentingnya kitab ini bagi orang yang ingin menikah dan bagi orang yang sudah menikah, bisa menjadi pegangan buat dia. Karena sebagaimana yang kita tahu, begitu banyak kali-kaliku pernikahan, begitu banyak permasalahan dalam pernikahan, begitu banyaknya hikmah daripada pernikahan yang kitab ini bakal bisa menjadi pegangan buat kita ketika kita membutuhkan jawaban-jawaban atas masalah pernikahan yang kita hadapi. Insyaallah. Dan kita membahas kitab ini juga atas dasar perintah guru kita, Ustadz Rizky Daniel Fatahillah LC. Semoga kita berdoa sama-sama Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan jalannya dalam menyebarkan ajaran dakwah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, kita kemarin telah membahas tentang muqaddimah, dan hari ini kita akan membahas tentang bab pertama, tulisan musannif Al-Hathu 'alan nikahi, menyegerakan untuk menikah. Itu bab pertama pada kitab ini, pada buku ini. Kita baca redaksi kitabnya dahulu. Al-Hathu 'alan nikahi, laqad amarana Allahu azza wa jalla bin nikahi liman ragibat nafsuhu fihi wa wajada indahu al-qudratal maliyata ala tahammuli takalifiz zawaji. وقال تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء سورة النساء. قال مجاهد في تفسير الآية وكذلك فتحرجوا من الزنا. وقال الواحدي أي ما حل لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها. الحث على النكاح, menyegerakan untuk menikah. Bab pertama sudah dikarang untuk kita supaya menikah, tapi jangan asal menikah aja, nanti ada pembahasan selanjutnya. Laqad amarana Allah azza wa jal, bahwasannya Allah itu memerintahkan kita untuk menikah. Allah nyuruh kita untuk menikah liman rogibat nafsuhu fihi, bagi siapa-siapa yang emang udah mau nikah, udah ada keinginan di batinnya untuk menikah. Tapi jangan cuma sekedar keinginan, ada lanjutan pembahasannya. Wa wajada indahu al-qudratal maliyah, dia bukan cuma sekedar punya keinginan, tapi dia juga punya kemampuan harta, dia punya kemampuan secara finansial, alat tahammuli takalifiz zawaji, yaitu dia punya ongkos dalam membiayai pernikahan yang akan dia lakukan itu. Jadi nggak asal pengen nikah aja, nggak asal cuma kepengen dalam hati, gue mau nikah, nggak asal kayak begitu. Tapi dia mampu secara finansial juga, dan dia mampu untuk menanggung segala kebutuhan pernikahan yang akan dia lakukan. Ongkos nikahnya, kebutuhan setelah nikahnya, buat susu anak dan nafkah istri dan lain-lainnya, kayak begitu. Dan ini marjinya, tulisan ini kembalinya ditujukan untuk laki-laki. Jadi perempuan nggak wajib tuh cari nafkah, perempuan nggak wajib untuk membiayai kebutuhan pernikahannya, tapi ini diwajibkan untuk laki-laki. Tapi gimana hukumnya kalau perempuan pengen bantuin ekonomi keluarga, ekonomi suami? Itu dibolehkan saja, tapi tidak wajib. Yang wajib yaitu hanya untuk suami. Fa'ankihu ma taba lakum minan nisa. Di sini di dalam surat An-Nisa, kita laki-laki disuruh nikah. Ma taba lakum minan nisa, yaitu nikahilah
perempuan yang baik-baik untuk kalian, perempuan yang ketika dipandang membuat hati kita jadi senang, perempuan yang emang membuat hati kita bahagia, perempuan yang baik-baik pokoknya. Kalau Mujahid fi tafsiril ayah, Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, wa kadzalika fataharraju minaz zina. Ayat ini turun supaya kita ibta'idu minaz zina, supaya kita menjauhi zina. Jadi kita disuruh nikah supaya kita nggak dekat-dekat itu yang namanya zina, supaya kita jauhin itu zina, supaya kita tidak melakukan zina. Makanya disuruh sama Allah buat nikahin perempuan yang baik-baik. Begitu. Jadi kalau kalian cewek diajak nikah sama cowok, jangan langsung iya aja, tapi lihat dulu agamanya kayak gimana, cakep apa kagak. Abis itu lihat kudratul maliyahnya, lihat finansialnya, lihat hartanya. Kira-kira nanti cuman bakal makan cinta doang apa emang dia bisa mampu membiayai kehidupan dia sebagai istrinya, mampu menafkahi dia sebagai istrinya. Dilihat itunya juga, dia punya kerjaan atau kagak. Jangan cuman punya pengen buat nikah tapi masih nganggur, itu ngagul namanya. Lihat juga dia bagi cewek, cowoknya pemalas apa kagak. Minimal kalau finansialnya dikit, dia punya tanggung jawab buat menafkahi istrinya, dia punya semangat buat kerja dengan tujuan kerjaannya itu untuk menafkahi istrinya gitu. Jangan cuma keinginan doang, tapi dia juga harus punya kerja keras dan tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Wa hathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan 'ala az-zawaji. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menikah. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan. Jadi di sini tuh Abdullah bin Mas'ud sama sahabat-sahabat yang lain duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan, saat dia masih muda. Lagi bercerita nih Abdullah bin Mas'ud. La najidu syai'an, kami tidak menemukan apa-apa. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wijaun. Ya, jadi begitu. Makna al-ba'ah di hadis ini, al-ba'atu takalifi az-zawaji wal qudrati alaihi, wa makna al-wija al-wiqayatu wal man'u minal wuku'i fi zalali. Nanti kita bahas dari awal dulu. Wahathana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menganjurkan kita buat menikah juga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, yang lagi duduk bersama Nabi tuh, man istata'a minkum, siapa yang udah mampu buat nikah, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena sesungguhnya dengan pernikahan itu maka terjagalah pandangan mata kalian. Wa ahsanu lil farji, terjaga juga itu kalian punya kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaumi, maka kalian diharuskan untuk melakukan puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya sebab dengan puasa itu dapat menjadi penjaga untuk kalian. Nah, makna al-ba'ah di sini, al-ba'atu falyatazawwaj, man al-ba'ah takalifiz zawaji wal qudratu alaihi, yaitu
biaya pernikahan, kemampuan untuk membiayai pernikahan, kemampuan untuk menafkahi istri itu al-ba'ah. Sedangkan makna al-wijaun wiqayatu wal man'u minal wuqu'i fi zalali, yaitu al-wiqayah penjaga, wal man'u pencegah, minal wuqu'i fi zalali dari supaya kalian tidak terjatuh daripada az-zalal. Apa az-zalal? Itu perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan zina. Jadi tujuan kayak begitu. Jadi kalau orang karena bahwasannya dengan nikah ini fa innahu aghaddu lil basari, semestinya kalau orang nikah itu maka efeknya dia bakal bisa godul basar, menjaga pandangannya tuh. Kalau nikah mestinya tuh kayak gitu tuh, wah sunuli farji, dan sebab nikah itu mestinya dia bisa menjaga kemaluannya. Dan yang belum bisa mampu untuk menikah, maka Rasul SAW menyuruh dia untuk melakukan puasa supaya dia terjaga al-wija, supaya dia wiqayatu wal man'u minal wuqu'i fi zalali, supaya dia terjaga dan tercegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat, daripada perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dia terhadap hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga dia daripada perbuatan zina. Wallahu a'lam bishawab.